Shalom. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan terambil dari kitab Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Shalom, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah cukup lama ya kita tidak bisa berjumpa secara fisik satu dengan yang lain di dalam ibadah kita setiap minggunya. Besar harapan saya dan sudah merupakan doa saya setiap harinya, bahwa kita semua segenap sidang jemaat GKM Eklesia tetap berada dalam keadaan yang sehat walafiat, berada di bawah kepak sayap perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya memulai menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk kesempatan kami bersekutu pada pagi hari ini dalam ibadah online kami pada pagi hari ini. Bapa di surga, Engkau tahu semua pergumulan, Engkau tahu semua tantangan yang kami hadapi selama pandemi ini. Dan kami yakin bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah di balik semua yang terjadi dalam hidup kami. Dan rancangan-Mu akan selalu indah pada akhirnya. Bapa di surga, sebentar lagi hamba akan menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau berkati hamba yang menyampaikan maupun jemaat-Mu yang akan mendengarkan secara online ini. Kau berkati, Kau berikan kami semua hikmat kebijaksanaan, agar kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu ini, meresapinya di dalam hati dan pikiran kami, dan yang terpenting adalah melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema menatap masa depan yang lebih cerah bersama Tuhan Yesus. Nah saudara, pernahkah Anda membayangkan ya betapa luar biasanya seandainya Anda diberikan kemampuan untuk dapat menerawang ke masa depan, melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Seperti yang banyak menjadi tema film-film fiksi ilmiah atau science fiction di Hollywood. Keinginan untuk dapat melihat atau meramal masa depan, memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, sudah banyak merasuki hati dan pikiran banyak manusia di dunia ini. Itulah makanya banyak bermunculan peramal-peramal atau pembaca telapak tangan yang mengklaim bahwa mereka mampu memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan seseorang. Nah, saudara-saudara, astrologi atau ilmu perbintangan dan ramalan nasib menyiratkan bahwa masa depan kita sudah ditakdirkan. Nah, apakah itu benar? Nah, tentu saja tidak ya saudara-saudara. Menurut Alkitab, kita bisa memilih apa yang kita percayai dan apa yang ingin kita lakukan. Alkitab juga berkata bahwa pilihan kita akan mempengaruhi masa depan kita. Bagi orang-orang yang melayani Tuhan Allah, ada alasan lain untuk menolak astrologi dan ramalan nasib. Allah jelas-jelas melarang semua bentuk ramalan. Di dalam kitab Ulangan 18 ayat 10 dikatakan, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra. Ataupun seseorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allah mau menghalau mereka dari hadapan. Ya, Ulangan 18 ayat 10 sampai dengan 12. Mengapa peramal dan tenung itu tidak berkenan di hadapan Allah? Ya, jelasnya adalah karena Allah adalah satu-satunya pemilik kehidupan kita yang tahu persis akan masa lalu dan masa depan kita. Karena Dialah yang menciptakan alam semesta dengan seluruh isinya, termasuk kehidupan manusia. Nah, tidak seperti ramalan manusia yang sering dianggap berasal dari dewa atau Allah mereka. Nubuat dalam Alkitab berasal dari Allah yang benar. Yang mengatakan, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ya, itu dari Yesaya 46 ayat 10. Hanya Tuhan Allah yang benar
yang bisa mengatakan hal itu. Namanya berarti dia menyebabkan menjadi. Itu arti nama Allah. Nama itu menunjukkan bahwa Tuhan sanggup mengetahui dan mengatur peristiwa-peristiwa yang akan datang sesuai dengan kehendaknya. Arti namanya ini membuat kita yakin bahwa semua yang dia janjikan pasti akan terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu film Hollywood favorit saya adalah Back to the Future. Ya, dibuat tahun 1985. Yang menceritakan bagaimana seseorang profesor jenius berhasil menciptakan mobil penjelajah waktu, time traveling car, yang bisa mengantarkan mereka ke masa lalu ataupun masa depan. Luar biasa, bukan? Mereka punya kemampuan untuk dapat mencoba memperbaiki kesalahan mereka di masa lalu dan melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Sepertinya ini menjadi sesuatu hal yang baik, bukan? Apa sih salahnya mencoba untuk membetulkan apa yang kita lakukan salah di masa lalu? Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata kenyataan hidup itu tidaklah sesimpel atau sesederhana itu. Sebagai contoh, bagi yang sudah pernah menonton film ini, Anda semua pasti tahu bahwa tokoh utama dari film Back to the Future yang bernama Marty itu berusaha untuk menyelamatkan pernikahan orang tuanya di masa lalu. Tetapi ternyata hasilnya malah jauh dari perkiraannya. Malahan kehidupan pernikahan orang tuanya itu terancam hancur atau tidak pernah terjadi karena beberapa perbuatan Marty yang berusaha merubah hal-hal yang terjadi di masa lalu. Lalu di lain kesempatan si Marty ini yang sebenarnya berasal dari tahun 1985 ini pergi ke masa depan. Dia pergi ke tahun 2015. Ya, memang sudah lewat sih buat kita ya. Tetapi pada saat itu 2015 itu masih di depan. Untuk mencoba melihat apa yang akan terjadi pada keluarganya di masa depan. Di tahun 2015. Nah, ternyata kenyataan yang terjadi di masa depan menunjukkan banyak hal yang mengecewakan. Di mana Marty bisa melihat bisnisnya bangkrut karena kecelakaan mobil yang dialaminya. Keluarganya menjadi tidak rekat lagi, menjadi kacau balau hubungannya. Dan melihat semua itu, Marty bertekad untuk memperbaiki masa depannya. Wah, ini salah, saya bisa perbaiki. Dengan cara melakukan hal yang berbeda di masa sekarang, itu di tahun 85. Tetapi sebelum dia kembali ke tahun 1985, dia tergoda, saudara-saudara, untuk membeli sebuah buku. Buku ini adalah diberikan judul Sports Almanac. Berisi semua hasil pertandingan macam-macam olahraga dari tahun 1955 sampai tahun 2000. Jadi, bagi Marty yang berasal dari tahun 1985, dia berharap untuk dapat mendapatkan banyak uang dari hasil taruhan besar dalam banyak pertandingan olahraga karena dia sudah tahu semua pemenang pertandingan-pertandingan olahraga tersebut sampai dengan tahun 2000 nanti. Nah, tapi ternyata saudara-saudara apa yang terjadi? Ternyata pada saat Marty berhasil kembali ke tahun 1985, tanpa dia sadari, buku Sports Almanac tersebut dicuri oleh temannya yang kemudian menyalahgunakan buku tersebut untuk membuat dirinya sendiri menjadi kaya raya. Dan kemudian mendirikan sebuah sindikat kejahatan besar yang membuat dirinya menjadi penguasa dari kota di mana mereka tinggal. Dan keluarga Marty malah tambah kacau. Situasi menjadi kacau balau di masa depan. Keadaan justru menjadi jauh lebih buruk dari sebelumnya karena keluarga Marty justru menjadi korban dari kejahatan-kejahatan yang meningkat tajam di kota tersebut. Sejak temannya menjadi penguasa di kota tersebut, menjadi kaya raya hasil dari buku tersebut. Nah, saudara, film Back to the Future yang saya ceritakan ini hanyalah fiksi, ya, cerita rekaan belaka, bohongan, ya istilahnya begitu. Artinya tidak berdasarkan kisah nyata. Namun pesan moral di balik film tersebut sangatlah nyata dan relevan. Nah, nilai-nilai apa tersebut? Umat manusia tidak akan pernah bisa menyelami sepenuhnya kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup mereka. Yesaya 55 ayat 8-9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan, dan rancanganku dari rancanganmu. Mari kita ambil contoh lain yang kita bisa ambil dari Alkitab. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi seandainya Yakub, ya, di perjanjian lama bisa menerawang ke masa depan dan melihat bahwa bangsa Israel nantinya akan menjadi budak di Mesir selama 400 tahun. Mungkinkah dia tetap memutuskan untuk tinggal di tanah Goshen bersama keluarganya? Kalau seandainya Yakub dan keluarganya memutuskan untuk tidak pergi ke Mesir, bukankah itu akan menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup bangsa Israel?
Tentu itu tidak mungkin terjadi, saudara-saudara. Karena kita tahu bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Ayub 42 ayat 2 mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dipandang dari sisi lain, setelah Tuhan Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir melalui keajaiban 10 tulah, bangsa Israel pun masih saja meragukan rencana dan kepemimpinan Allah dalam hidup mereka yang ditandai dengan bersungut-sungutnya mereka selama perjalanan puluhan tahun di padang pasir. Bahkan banyak dari mereka yang ingin kembali ke Mesir. Walaupun sebenarnya Tuhan Allah telah mempersiapkan suatu tanah perjanjian yang jauh lebih baik. Dikatakan dalam Alkitab apa? Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Nah, saudara-saudara, dari semua contoh-contoh di atas sudah jelas bukan bahwa satu, manusia tidak bisa sepenuhnya menyelami rencana dan rancangan Tuhan di dalam hidup mereka. Dan segala macam usaha manusia untuk menebak atau mengintip masa depan mereka melalui peramal atau kuasa tenung hanya akan berakhir dengan kekacauan. Nomor 2, manusia memiliki kecenderungan untuk mengeluh dan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, ataupun menyalahkan hal-hal lainnya. Dan jarang mau untuk introspeksi diri sendiri dan meningkatkan kualitas diri dengan pimpinan dan hikmat yang berasal dari Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang adalah, apakah yang kita bisa lakukan sekarang untuk bisa tetap menjalani hidup yang penuh tantangan dengan tetap mempertahankan iman dan hidup sejalan dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 yang kita baca tadi sudah jelas bahwa rancangan Tuhan itu terlalu tinggi untuk bisa dimengerti oleh manusia. Ya. Oleh karena itu maka Rasul Paulus dengan sangat jelas menulis dalam Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi artinya apa? Kita tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang sudah jelas berada di luar kemampuan dan kontrol kita. Jelas bahwa kita tidak bisa tahu persis apa yang akan terjadi di masa depan ataupun mengubah apa yang sudah terjadi. Yang kita bisa lakukan sekarang adalah mengatur dan menguasai diri sedemikian rupa untuk tetap beriman di dalam Tuhan dan berjalan bersamanya dengan cara taat dan menjalani kehidupan ini sesuai dengan perintah dan kehendaknya. Cukup sederhana, bukan? Ya. Ada beberapa tips yang saya bisa sampaikan ya. Yang nomor 1, masa lalu atau the past itu kita bisa jadikan sebagai referensi atau acuan. Apa maksudnya? Artinya semua yang kurang baik atau kegagalan di masa lalu itu kita jadikan pelajaran supaya tidak terulang lagi. Lalu semua yang baik yang tentunya berasal dari Tuhan itu kita syukuri sehingga kita bisa menghitung berkat yang Tuhan telah berikan dan menjadi sumber sukacita. Ya, kita harus ingat bahwa mengingat-ingat masa lalu itu memang bisa memperkuat iman kita pada pemeliharaan Tuhan. Tetapi walaupun demikian, ya, walaupun mengenang masa lalu itu dapat meneguhkan iman kita pada pemeliharaan Allah, menetap di masa lalu justru dapat membuat kita melewatkan karya-karya baru dari Roh Allah saat ini. Kita jadi tidak mau bergerak ke depan. Kita dapat meminta Tuhan Allah menunjukkan bagaimana Dia bekerja pada masa kini dalam menolong, memperbaharui, dan menopang umatnya. Dan kiranya kesadaran ini mendorong kita untuk mau berkarya bersamanya dalam melayani sesama dimanapun mereka berada. Lalu ada baiknya kalau kita menempatkan segala sesuatu dalam perspektif yang benar. Contohnya, dalam perjanjian lama, bangsa Israel menjadi budak di Mesir selama kurang lebih 400 tahun, bukan? Sebelum Tuhan Allah mengutus Musa, Nabi Musa, untuk membebaskan mereka. Lalu kurang lebih di abad ke-6 sebelum Masehi, di tahun 500-an sebelum Masehi, bangsa Israel menjadi tawanan di Babilonia selama 70 tahun sebelum mereka bisa kembali ke Yerusalem. Cukup lama, bukan? Lalu kalau kita bisa melihat sejarah pandemi virus parah yang pernah terjadi di dunia. Kita ambil contoh ya, pada zaman Romawi dahulu.
pernah terjadi yang namanya Antonine Plague. Itu berlangsung selama 15 tahun 165 sampai 180, yang membunuh sekitar 10% dari populasi Roma pada waktu itu. Ahli sejarah memperkirakan pandemi itu sebenarnya adalah cacar air yang di zaman sekarang sebenarnya sudah dapat diatasi dengan mudah. Lalu, berapa ratus tahun kemudian, di akhir Perang Dunia Pertama, tahun 1918 sampai 1920, terjadi yang namanya Spanish Flu, yang diperkirakan menelan korban sebanyak kurang lebih 50 juta di seluruh dunia. Nah, kalau kita sudah melihat sejarah, separah-parahnya keadaan yang kita alami sekarang ini, di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini, kalau kita taruh dalam perspektif yang lebih luas, sebenarnya belum selama ataupun separah kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu tersebut. Mungkin dari segi skala terlihat lebih besar jumlah korban dan kecepatan penyebaran. Tetapi bukankah itu juga disebabkan karena pertumbuhan, baik jumlah penduduk dunia dan perkembangan teknologi yang pesat juga. Dengan jumlah penduduk dunia yang jauh lebih banyak dan teknologi transport seperti pesawat terbang dan lain-lain yang lebih canggih, tentu memudahkan mobilisasi dan penyebaran virus dan korban yang menyebar lebih cepat. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi medis pun sudah jauh lebih baik, bukan? Vaksin yang seharusnya baru ketemu 2 atau sampai 5 tahun, sekarang dalam waktu kurang dari setahun sudah ketemu. Jadi seharusnya dengan melihat dan berkaca pada sejarah, sebenarnya apa yang kita alami sekarang ini masih lebih ringan dan seharusnya lebih mudah diatasi dengan semua kemajuan ilmu pengetahuan yang dicapai oleh umat manusia. Yaitu mengenai masa lalu. Ya. Nomor 2, masa depan atau the future. Masa depan kita dapat jadikan sebagai target atau pengharapan akan sesuatu yang baik, yang Tuhan sudah rancangkan bagi anak-anaknya yang taat dan mengasihinya. Di dalam Yeremia 29 ayat 10-11 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, bayangkan saudara-saudara, Tuhan mengatakan bahwa setelah genap 70 tahun, barulah bangsa Israel akan mendapatkan pembebasan mereka. Mungkin secara manusia itu terasa seperti sesuatu yang sangat lama ya. Kok lama sekali ya. Dan disinilah justru letak pentingnya menjaga iman kita di dalam Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Jadi jelas dari kitab Amsal ini kita diajak untuk tidak menganggap diri kita sendiri lebih tahu, lebih mampu untuk mengendalikan masa depan kita. Kita diajak untuk percaya dan bersandar penuh kepada Tuhan. Karena kita beriman bahwa rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, masa sekarang atau the present. Ya, tadi kita sudah masa lalu, masa depan, dan sekarang masa sekarang, the present. Kita jadikan masa sekarang ini sebagai medan perang, di mana kita menggunakan kesempatan dan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya untuk melayani Dia dan mengelola segala sesuatu yang telah Dia percayakan kepada kita dengan hikmat dan bertanggung jawab. Dalam dunia yang terasa semakin cepat pergerakan dan perkembangannya ini, perubahan terus-menerus terjadi, bukan? Seringkali kita merasa kewalahan karena cara hidup atau cara berbisnis yang dahulu itu biasanya berhasil, sekarang menjadi tidak relevan lagi oleh karena perkembangan zaman dan teknologi. Dan biasanya kita juga takut ya mencoba sesuatu yang baru. Ya, itu memang naturnya manusia mencoba sesuatu yang baru itu agak menakutkan. Karena kita merasa sudah nyaman kan dengan metode lama dan cara hidup atau bisnis lama yang kita sudah lakukan di masa lampau. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam salah satu renungan santapan rohani atau Our Daily Bread yang berjudul Sesuatu yang Baru, diceritakan mengenai suatu perusahaan ya di Afrika yang berusaha untuk melakukan pertanian di daerah-daerah kekurangan air tawar. Perusahaan ini namanya Seawater Greenhouse.
Mereka menciptakan sesuatu yang baru. Mereka menciptakan yang namanya rumah-rumah pendingin di Somaliland, Afrika. Dan di negara-negara lain dengan iklim yang serupa. Kita tahu semua bukan bahwa bertani di daerah-daerah yang sangat kering seperti Afrika itu sangatlah sulit. Bahkan hampir impossible atau tidak mungkin. Tetapi apa yang dilakukan perusahaan ini sungguh luar biasa. Rumah-rumah pendingin ini menggunakan pompa bertenaga surya untuk menyiramkan air asin ke dinding yang terbuat dari bahan kardus bergelombang. Ketika air asin mengalir menurun di panel, kandungan garamnya akan tertinggal di kardus. Nah, sebagian besar air tawar yang tersisa kemudian menguap di dalam rumah tersebut, di dalam rumah-rumah pendingin tersebut. Sehingga tempat itu menjadi cukup lembab bagi tanaman buah dan sayur untuk bertumbuh. Sangat inovatif, bukan? Ya. Melalui Nabi Yesaya, Allah berjanji akan melakukan sesuatu yang baru dengan membuat sungai-sungai di padang belantara untuk umat Israel. Kita bisa baca ini di dalam Yesaya 43 ayat 19. Dikatakan di dalam ayat itu, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Hal yang baru ini jauh berbeda dari perbuatan lama yang pernah Tuhan lakukan untuk menyelamatkan umatnya dari kejaran tentara Mesir. Ingat peristiwa Laut Merah? Allah ingin umatnya mengingat masa lalu, tetapi tidak membiarkan hal tersebut mengaburkan keterlibatan aktifnya dalam kehidupan mereka saat ini. Ya, Tuhan Allah berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, di ayat 19 tadi. Ya, seperti yang tadi saya sudah pernah katakan, mengenang masa lalu, saudara-saudara, itu dapat meneguhkan iman kita pada pemeliharaan Allah. Ya, jelas. Kita ingat apa yang Tuhan Allah pernah lakukan dalam hidup kita. Tetapi jangan lupa bahwa meski mengenang masa lalu itu dapat meneguhkan iman kita dalam pemeliharaan Allah, jangan sampai kita malah menetap di masa lalu. Karena menetap di masa lalu itu dapat membuat kita melewatkan karya-karya baru dari Roh Allah saat ini. Kita harus mau untuk maju ke depan, mencoba sesuatu yang baru. Kita dapat meminta Tuhan Allah menunjukkan bagaimana Dia bekerja pada masa kini dalam memperbarui umatnya. Mari ke depannya kita terus mencoba untuk berkarya bersama-sama dengan Tuhan dalam melayani sesama dimanapun mereka berada. Saudara-saudara, mungkin pada saat ini kita semua merasa terjebak di dalam situasi pandemi yang berkepanjangan. Saya yakin setiap dari kita punya pergumulan-pergumulan berat. Baik itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, dan lain-lain. Dan sepertinya belum terlihat solusi apapun yang bisa kita dapatkan. Namun saudara-saudara perlu kita ingat. Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan yang mulus, bukan? Pada saat kita mengikut Dia. Ingat di dalam Lukas 9 ayat 23 Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi jelas ya saudara-saudara sekalian bahwa pada saat kita mengikut Yesus, penyangkalan diri yang artinya tidak egois atau mementingkan diri sendiri dan memikul salib atau mengalami pergumulan dan masalah-masalah itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi saudara-saudara, sebagai penutup, ya, saya rindu untuk mengajak saudara-saudari sekalian, segenap sidang jemaat GKMI Eklesia, agar kita semua tetap teguh berpegang kepada janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus percaya penuh bahwa rancangan Tuhan itu pasti baik dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Dan kiranya kita dapat terus bertumbuh dalam iman kita sampai kita bisa mengatakan apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Habakuk, ya, dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 yang berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa.
Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Selamat bertumbuh dalam iman kita dalam Yesus Kristus, dan selamat menuju masa depan yang penuh dengan pengharapan dan rancangan-rancangan indah yang Tuhan telah siapkan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.